Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa rasulah. Ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai saat ini. Kita rasakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan sahabat Nabi yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Adalah seorang cendekiawan, sejarawan dan filosof muslim terkenal yang lahir pada 27 Mei 1332 di Tunis, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Maghribi. Ia juga dikenal dengan nama lengkap Abdul Ar-Rahman Ibnu Khaldun Al-Hardami. Berikut ini adalah biografi singkat Ibnu Khaldun. Ada beberapa, yaitu masa muda dan pendidikan. Ibnu Khaldun lahir dalam keluarga yang terkait dengan dunia intelektual di Maghribi. Ia mendapatkan pendidikan awalnya di Tunis dan kemudian melanjutkan di Fez, Maroko, yang merupakan salah satu pusat pembelajaran termuka pada masanya. Selanjutnya ada karir dan perjalanan. Ibnu Khaldun memulai karirnya sebagai diplomat dan penasihat pemerintah di berbagai kerajaan dan dinasti seperti Marinid dan Nasrid. Selama perjalanannya, ia mengumpulkan pengalaman luas yang membentuk pemikiran dan pandangannya tentang sejarah, ekonomi, politik, dan masyarakat. Selanjutnya ada karya utama. Karya apabila terkenal Ibnu Khaldun adalah Muqaddimah atau Prolegomena to the Book of Lesson, yang juga dikenal sebagai pendahuluan. Buku ini adalah karya monumental dalam sejarah, filsafat, dan ilmu sosial. Muqaddimah membahas berbagai topik termasuk teori sejarah, dinamika sosial, dan hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menulis sejarah khusus berjudul Kitab Al-Ibar, yang merupakan sejarah dunia menurut pandangannya. Selanjutnya ada pengaruh dan warisan. Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah satu bapak ilmu sosial dan sejarah. Pemikirannya memengaruhi para cendekiawan dan pemikir selama berabad-abad, termasuk tokoh seperti Max Weber dan Arnold de Toynbee. Karya-karyanya terus dipelajari dan dihargai di seluruh dunia, dan ia dianggap sebagai salah satu intelektual terbesar dalam sejarah Islam. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 19 Maret 1406 di Kairo, Mesir. Meskipun ia telah meninggalkan warisan ilmiah yang besar, karyanya baru dikenal secara luas setelah kematiannya. Ibnu Khaldun merupakan sosok yang menggabungkan keahlian diplomatik, intelektual, dan pemikiran yang mendalam dalam karyanya. Ia diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran sosial dan sejarah.
Ibnu Khaldun dibesarkan dalam pakuan ayahnya yang juga guru pertamanya. Dia membaca Al-Quran dan menghafalnya, mempelajari berbagai macam cara membacanya, qiraat, serta penafsirannya, hadis dan fikih. Dia diajari tata bahasa dan retorika oleh ulama paling terkenal di Tunisia. Dari tulisan-tulisannya tampak bahwa dia sangat menguasai kitab-kitab hadis, fikih, maliki, fitologi, dan puisi. Kemudian dia mempelajari ilmu logika dan filsafat selama menjalani kehidupan kenegaraannya dan menunjukkan penguasaannya dalam kedua bidang itu. Semua gurunya mengakui kemampuan dan memberikan ijazah mereka kepada Ibnu Khaldun melanjutkan studinya hingga berumur 18 tahun. Pada saat itu, Afrika Utara mengalami banyak kemelut yang membuat seluruh dunia Islam dari Semarkand hingga Mauritania jatuh. Maksudnya karena wabah mematikan, atau menurut istilah Ibnu Khaldun, wabah yang menyapu bersih. Ia adalah epidemik yang sama dengan yang terjadi di Italia dan kebanyakan negara di Eropa, dan kemelut yang sama-sama meruntuhkan di timur dan barat ini. Pada 1349 Masehi sampai 749 Hijriah, sang sejarawan ditinggal mati kedua orang tuanya dan semua gurunya. Pada saat itu Ibnu Khaldun berumur 17 tahun. Singkat cerita, Ibnu Khaldun akhirnya hijrah ke Fez. Dengan segala kecerdikannya, Ibnu Khaldun akhirnya memenuhi panggilan Sultan Abu Enan. Dia tiba di Fez pada tahun 755 Hijriah dan diangkat sebagai anggota akademinya, Dewan Ulama, dan diperintahkan untuk ikut salat bersamanya. Sultan terus mempromosikannya hingga akhirnya dia diangkat menjadi salah satu sekretaris dan rumah tangga istananya. Ia belajar kepada cendekiawan terkenal yang datang dari Andalusia ke Fez dan kota-kota lainnya di Afrika Utara. Pada masa ini, dia belajar banyak dan pengetahuannya bertambah. Hikmah yang dapat kita ambil dalam kisah Ibnu Khaldun adalah puncak dari ketinggian adab adalah ketika engkau diam dan mendengarkan seseorang yang sedang berbicara kepadamu tentang sesuatu yang engkau ketahui dengan baik, sementara ia menguasainya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.